Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai eksplorasi data, di mana yang pertama adalah membuat histogram, stand and lift, dan juga box plot. Selain menggunakan SPSS, dapat pula digunakan aplikasi Minitab. Jadi yang pertama kita input datanya dulu ke Minitab, kemudian kita kasih nama data. Jadi data ini merupakan data sebelumnya yang di SPSS ya teman-teman semuanya. Jadi untuk membuat histogram, stand and lift, dan juga box plot, menu yang pertama kita gunakan adalah klik start, kemudian basic statistik, kemudian pilih display descriptive statistik. Pada bagian variables kita masukkan data, kemudian di graph kita centang histogram of data dan juga box plot of data, kemudian klik OK dan OK lagi. Nah, jadi ini tampilan untuk menu yang pertama, yaitu histogram dan juga box plot. Nah, jadi tampilannya sama seperti yang di SPSS. Begitu pula interpretasinya sama seperti sebelumnya. Ya, jadi di sini pola datanya hampir simetris karena membentuk lonceng, kemudian ada 10 kelas ya. Nah, jadi interpretasinya sama aja. Begitu pula untuk box plot. Ini merupakan nilai minimum, ini kuartil 1, ini median, ini kuartil 3, dan juga ini nilai maksimumnya. Nah, untuk nilainya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita lanjut ke menu yang kedua. Baiklah, menu yang kedua yaitu kita klik start, basic statistik, kemudian pilih graphical summary. Pada bagian variables kita masukkan data. Ini kita pakai confidence levelnya yaitu 95%. Ini bisa diganti sesuai kebutuhan kita. Kemudian klik OK. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi untuk histogramnya hampir membentuk lonceng, kemudian di bawahnya ada box plot. Ya, ini median ke sebelah kirinya dan median ke sebelah kanan. Ini panjangnya hampir sama ya. Jadi bisa kita bilang bahwa datanya simetris. Kemudian ini adalah confidence interval atau selang kepercayaannya. Jadi untuk yang interval untuk mean itu nilainya bisa dilihat di sini ya, antara 22,6 ya, ini 22,6 sampai dengan 31,8. Ini adalah 31,8. Kemudian untuk interval di mediannya yaitu dari 22,0, ini 22,0 sampai dengan 32,5. Jadi di bagian summary report di sebelah kanan ada beberapa informasi yang dapat kita gunakan, yaitu p-value, mean, standar deviasi, variansi, squeeness, and minimum, kuartil, median, dan sebagainya ya. Interpretasinya sama aja kayak di SPSS. Kemudian kita beralih ke menu yang ketiga. Menu yang ketiga kita bisa gunakan untuk mencari masing-masing dari histogram, stand and lift, dan juga box plot. Jadi yang pertama kita pakai menu graph, kemudian klik yang histogram. Nah, kita pilih yang simple. Kita juga bisa pilih width fit untuk bisa melihat garis normalnya. Kita pilih yang width fit aja. Kemudian OK. Kita masukkan graph variabelnya, ini adalah variabel kita. Nah, ini merupakan menu untuk merubah tampilan. Pada bagian ini kita skip aja, kita langsung OK. Jadi ini tampilannya untuk menggunakan menu graph dan juga histogram, sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk mencari stand and lift, kita klik graph, kemudian pilih yang stand and lift, kemudian masukkan data ke kotak
graf variabelnya. Kemudian ini kita bisa abaikan, kita lanjut klik OK. Nah, jadi muncul stand ellipse seperti ini. Ini merupakan frekuensi, ini merupakan stem atau batang, dan ini merupakan leaf-nya atau daunnya. Nah, interpretasinya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita mencari box plot-nya. Kita bisa gunakan menu graph, kemudian pilih yang box plot. Karena kita memiliki variabel 1, jadi kita gunakan yang ini. Kalau teman-teman akan mengolah data menggunakan 2 variabel atau lebih, bisa pilih yang multiples y-nya, yang sebelah sini. Oke, kita pakai yang simple, kemudian klik OK. Kita masukkan data ke kotak grafnya, kemudian klik OK. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi menggunakan menu mana saja akan menghasilkan tampilan yang sama. Baik, selanjutnya kita akan mencari diagram pencar atau scatter plot. Jadi diagram ini kita gunakan untuk mencari pola hubungan antara dua variabel. Nah, jadi kita input data kita terlebih dahulu, datanya sama seperti sebelumnya. Kita kasih nama X dan Y. Kemudian kita bisa klik graph, pilih scatter plot. Nah, kita bisa pilih yang simple. Kalau yang simple ini tidak ada garis regresi, atau kita bisa pilih yang ini with regression. Jadi akan muncul titik-titik scatter plotnya bersama dengan garis regresinya. Jadi kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Pada bagian Y, kita masukkan variabel Y-nya. Pada bagian X-nya kita masukkan variabel X. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana variabel Y dan mana variabel X. Kemudian klik OK. Nah, jadi dapat dilihat bahwa tampilan scatter plotnya seperti ini, di mana titik-titik dari variabelnya cenderung mendekati garis regresi. Artinya distribusinya normal. Kemudian karena di sini arah dari sebaran datanya ini menurun dari kiri ke kanan, ya, ini artinya hubungan antara X dan Y cukup kuat, namun nilainya negatif. Artinya jika nilai Y-nya semakin besar, maka nilai X-nya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, kalau nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya yang semakin kecil. Jadi hubungannya negatif. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai ukuran pemusatan, lokasi, dan juga penyebaran. Jadi ukuran pemusatan ini terdiri dari min, median, modus. Ukuran lokasinya terdiri dari kuartil, desil, persentil. Kemudian ukuran penyebarannya meliputi simpangan baku atau standar deviasi, varians, dan juga range-nya. Jadi untuk data yang kita gunakan yaitu data yang pertama ya. Kemudian pengolahan menggunakan Minitab dapat kita gunakan dengan menu Stat, pilih yang Basic Statistik, kemudian pilih yang Display Descriptive Statistic. Nah, jadi pada bagian variablesnya kita masukkan data kita. Karena tadi kita pakainya graf ya, jadi grafnya kita hapus dulu. Nah, kita ganti ke bagian menu statistik. Pada bagian ini kita centang min, standar errornya, standar deviasi, dan juga varians. Kemudian minimum maksimum, M non missing dan missingnya, kemudian kuartil, median, kuartil 3, dan default ya. Kemudian klik OK. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Variables yaitu variabel kita. Di sini kita beri nama data. N ini merupakan jumlah data kita, yaitu sebanyak 28. Kemudian N bintang ini adalah N missingnya atau data yang tidak ikut terolah. Jadi di sini nilainya 0, berarti semua datanya terolah.
Kemudian mean sebesar ini, standar errornya, standar deviasinya, variance, nilai minimumnya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga nilai maksimumnya. Jadi selain menu yang tadi, kita juga bisa gunakan menu start, basic statistik, kemudian pilih yang store descriptive statistic. Pada bagian variables kita input data, kemudian kita klik yang statistik. Kita centang bagian mean, standar errornya, standar deviasinya, dan juga variance-nya, minimum, maksimum, non-missing dan juga missing-nya, terus centang first quartile-nya, median, dan juga third quartile. Ini kita centang juga ya range-nya. Kemudian klik OK. Nah, jadi akan muncul di bagian bawah sini. Nilainya sama seperti cara sebelumnya. Untuk min-nya sebesar 27,2. Ya, 27,21. Kemudian ini standar errornya yaitu 2,24. Sama ya. Nah, ini seterusnya sama nilainya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan start, basic statistik, dan juga pilih yang graphical summary. Nah, kita masukkan variablesnya data, kemudian klik OK. Nah, bagian sebelah kanan inilah yang merupakan ukuran pemusatan, lokasi, dan juga penyebarannya. Ya, mean, standar deviasi, variance, and minimum kuartil 1, 2, 3, dan juga nilai maksimumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Untuk pencarian 5 angka dan 3 angka dapat digunakan bantuan dari boxplot yang telah kita dapat sebelumnya. Baiklah, jadi tadi adalah beberapa menu yang dapat kita gunakan untuk eksplorasi data menggunakan Minitab. Jadi kalau ada yang belum jelas atau masih dibingungkan, boleh ditanyakan langsung melalui WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.